dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dan observasi ke salah satu bengkel di Kota Padang, yaitu Suzuki, dealer resmi Suzuki. Saya melakukan observasi mengenai mata kuliah teknologi ototronik. Yang pertama ada yang akan membahas pertama sistem airbag, power window, dan sistem alarm. Nanti saya akan mengunjungi atau berjumpa dengan mekanik yang menjelaskan bagaimana cara kerja komponen dan apa saja trouble yang akan yang ada pada komponen tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan tentang itu apa guys. ABS adalah anti coping system, lock system, yang mana komponennya terdapat di sini. Ini ada komponen ABS terletak di belakang disc brake roda-roda yang kiri kanan dua. Lalu juga terdapat modul ABS. Baik, di sini ada modul ABS, yaitu fungsinya untuk mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak dan menjaga keselamatan pengemudi atau pengemudi bisa mengendalikan setir secara efektif agar tidak terjadi kecelakaan fatal saat pengereman mendadak atau disebabkan dikarenakan jalan licin. Inilah bentukan untuk modul ABS itu. Dengan Bang Abi, saya Abi. Dengan Bang Abi, di sini saya akan menanyakan tentang ABS, apa aja kerusakan yang sering terjadi pada sistem ABS ini. Di sini yang paling banyak terjadi tentang ABS itu di sensor kerusakan ini terjadi meleleh atau hangus, seperti hangus. Itu biasanya karena pemasangan kelahar itu yang tidak lurus. Jadi begitu roda berputar kan, jadi karena masang kelahar tidak lurus itu jadi membuat sensor ABS ini jadi hangus. Kemudian ada yang kerusakan terjadi ada di modul ABS. Bisa dilihat di atas modul ABS. Ini ada modul ABS. Jadi modul ABS ini biasanya rusak itu karena minyak rem yang sudah kotor terus dibiarkan. Jadi motor yang memompa terus menerus kan terjadi penyumbatan di sini. Jadi pompa itu bekerja ekstra yang membuat akhirnya panas sampai akhirnya rusak ya modul ABS ini. Jadi kalau untuk kebocoran bisa juga ya Bang? Kebocoran juga bisa, ada kebocoran terus dibiarkan lama-lama itu merusak modul. Dan juga itu setiap komponen tentu ada umur pakai, usia pakai. Dan perlu diganti juga Bang kalau udah sampai usia pakai itu harus diganti. Ada lagi? Kalau untuk perbaikan atau solusinya gimana Bang? Di sini kalau untuk modul ABS itu kami ada spesialisnya atau ada yang itu bagian di modul ABS. Nanti dilihat di sana apakah bisa diperbaiki, apakah harus diganti. Tergantung kondisi ya Bang? Tergantung kondisi modul. Kalau yang di ini Bang, sensor yang di bawah ini Bang, apa namanya? Speed sensor Bang? Ini sensor ABS. Ya, sensor ABS. Jadi biasanya ini sering terjadi itu putus tuh karena usia pakai juga kan, tentu karet memiliki usia pakai. Dan juga kadang di sini ada hangus atau meleleh itu kan karena ada pemasangan mungkin kelahar yang kurang presisi, ini membuat gesekan lah antara dia kan di sini letaknya. Nah, jadi kan dia kan membaca putaran dari lahar ini, yang roda. Dan bisa nanti kalau dipasang, ini tempatnya itu. Ini tempat ABS. Jadi begitu roda berputar dia membaca di sini berapa kecepatan roda ya. Jika terjadi slip itulah yang mengantarkan sinyal ke modul ABS yang bekerja. Ini kan fungsinya untuk ketika roda terjadi slip tidak putar roda dan kiri dan kanan kan berbeda.
seperti di jalan licin kan. Nah, biasa kalau nggak pakai ini tuh selip udah bisa ya oleh mobil. Itulah adanya sensor ABS ini yang membuat sistem rem ABS itu otomatis. Nah, saja. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sensor lock dan door lock pada mobil Suzuki R3. Baik, langsung saja. Apa itu central lock? Itu adalah sistem yang mengunci pintu secara bersamaan. Biasanya terletak di pengemudi. Ada tombol di sebelah kanan dekat pintu pengemudi. Dan apa itu door lock? Door lock adalah terdapat pada masing-masing pintu. Biasanya ada di bagian jendela itu ada tuas untuk menutup dan membuka pintu secara manual untuk masing-masing pintu. Untuk fungsi central lock di sini adalah untuk membuka pintu secara bersamaan. Baik, kita langsung saja melihat komponennya atau tombol yang terdapat pada central dan door lock. Baik, langsung saja kita sudah membuka komponen dari central lock maupun power window. Ini ada kabel dan switch pada central lock. Ini juga terdapat pada masing-masing pintu. Dan sini ada tombol untuk mengunci kaca. Ini untuk semua kaca dan ini untuk menaikkan atau menurunkan kaca. Dan juga terdapat pada masing-masing pintu. Inilah bentukannya. Baik, selanjutnya sini ada soket dan kabel untuk penghubung ke motor listriknya. Di mana di sini karena tidak bisa dibuka ya, jadi dia terdapat di dalam ini atau di belakang ini. Dia akan masuk ke dalam belakang sini. Karena akses terbatas, jadi tidak bisa dibuka secara keseluruhan. Dan inilah bentukan soket atau penghubungnya. Dan untuk lebih jelas, ini adalah komponennya. Ini untuk switch untuk penutup maupun membuka kaca secara otomatis. Ini terdapat di bagian pengemudi. Ini ada untuk semua kaca bisa dikunci maupun dibuka. Ini dari sisi penumpang sebagian kiri depan, ini kiri belakang, dan ini kanan belakang. Ini juga terdapat untuk mengaktifkan semua atau mengunci semua pintu dari depan maupun belakang dari sisi pengemudi. Inilah bentukannya. Baik, selanjutnya ini ada juga komponen dari central lock, itu bagian pengunci yang akan terhubung ke bodi mobil atau panel pembuka, dan dia akan menuju ke sini nanti saat pintu dikunci. Ini ada membuka pintu dari luar, bisa dibuka pada central lock. Dari luarnya bisa kita membuka. Dan di dalam ini juga terdapat tuas untuk menutup dan membuka kaca secara manual. Pada masing-masing pintu juga terdapat.